pagi Pak Apri. Selamat pagi Pak Willy, silakan duduk Pak Willy. Mohon maaf mengganggu nih, saya bisa bercerita sedikit tuh dengan saya Pak. kebetulan juga ada waktu luang, jadi silakan Pak Willy. Saya ada mau bercerita dengan Pak Apri ini Siap Pak Willy. tentang persoalan yang saya alami di sekolah ini. Selama ini kalau saya melihat ini di sekolah ini banyak sekali guru maupun siswa yang terlambat ke sekolah. Saya berpikir bahwa dengan keterlambatan guru maupun siswa itu sangat berpengaruh dengan proses pembelajaran. Banyak kelas yang terganggu ketika kita sudah mulai pembelajaran, tiba-tiba ada saja siswa yang muncul dari belakang, ataupun siswa sudah masuk dalam kelas, guru juga datang terlambat. Itu yang saya alami, karena saya biasa di kelas di sebelahnya itu saya rasa terganggu sekali. Begitu Pak. Ya. Berarti masalahnya kedisiplinan guru maupun kedisiplinan siswa. Seperti itu. Oke, Pak Willy, sebelum kita lanjut, saya mau tanya Pak Willy, apa harapan Pak Willy untuk kita melakukan coaching ini? Apa yang harapan Pak Willy untuk mendapatkan dari coaching ini? Harapan saya mungkin saya bercerita dengan Pak Apri ini, mungkin saya bisa dapatkan kira-kira solusi seperti apa supaya proses pembelajaran bisa berjalan terus, siswa itu tidak terlambat dan juga guru. Ini sangat berpengaruh proses pembelajaran. Berarti harapannya semoga Pak Willy bisa dapat penguatan agar menemukan solusinya agar masalah ini bisa teratasi. Oke Pak Willy, mungkin dalam kasus itu mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala bagi Pak Willy. Ada hal lain. Kalau menurut saya selama ini yang saya lihat itu kendala dari saya lihat itu bahwa itu tadi keterlambatan siswa itu sangat mengganggu proses KBM. Kita sudah sementara pembelajaran, tiba-tiba ada saja siswa yang muncul dari belakang. Dan ketika kita tanya ya beragam sih alasannya. Ya. Mungkin dari kendala itu mungkin ada solusi apa yang waktu itu Pak Willy ambil? Solusi bagi Pak Willy. Ketika saya berhadapan dengan mereka, saya tanya alasan mereka kenapa itu. Alasan mereka itu kebanyakan dari mereka itu karena faktor jarak. Kemudian ada yang tinggal dengan om tantanya, mungkin tinggal orang tuanya, juga tidak punya kendaraan ke sekolah. Kan kita anak sekolah ini banyak tinggal agak jauh juga, dari sampai Sigumana, Fatukuar dan sebagainya, sehingga itu yang bikin terlambat. Sehingga menurut saya kalau dengan terlambat proses seperti ini, solusi yang paling baik adalah kita memanggil orang tuanya, atau kalau tidak kita kunjung saja visit ke rumahnya, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Pak Apris. Sehat ya? Silakan duduk. Tuhan sehat Pak Apris. Bagaimana Pak Apris? Begini Pak Kris, mungkin sebelumnya saya minta waktu dari Pak Kris. Karena saya mau menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi. Masalah ini saya sebagai guru PNS. Nah, setiap kali pembelajaran PNS ada siswa yang saya terus berulang-ulang menyampaikan untuk menggunakan pakaian olahraga, tapi malah mereka datang tidak menggunakan pakaian olahraga. Ada yang datang pakai celana botol, celana sekolah, dan akhirnya saya terus sampaikan terus, tapi tetap mereka tidak menggunakan seperti itu. Sehingga itu misalnya itu yang saya rasa kesulitan sehingga saya dapat Pak Kris. Kalau bisa Pak Kris bisa berikan saya kekuatan agar saya bisa menemukan solusi. Terima kasih Pak Apris. Yang Apris dapat masalah yaitu anak-anak yang tidak berpakaian olahraga. Kira-kira Pak Apris, apa yang Pak Apris harapkan dari pertemuan ini? Kira-kira apa yang Pak Apris Harapkan dari pertemuan ini seperti yang tadi sampaikan bahwa saya bisa mendapatkan kekuatan dari Pak Kris. Karena saya lihat Pak Kris di SMA itu dan sebelum itu di SMA Jenuh itu sangat luar biasa karena anak semua berdisiplin menggunakan pakaian olahraga. Sehingga saya mau tanya di Pak Kris, kira-kira bagaimana strategi apa sehingga bisa tips saya melakukan seperti ini. Oke, baik Pak Apris. Ya, jadi Pak Apris berharap di akhir pertemuan ini bisa mendapatkan suatu alternatif atau jalan keluar agar anak-anak itu juga bisa menggunakan pakaian olahraga pada saat berolahraga. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut
adakah hambatan yang Pak Apris dapatkan di sekolah Pak Apris? Kalau hambatan yang saya dapatkan di sekolah Pak Kris, karena memang ketika saya lihat kenapa anak-anak tidak membawa pakaian olahraga, karena yang pertama menyangkut dengan ekonomi orang tua. Oke, pakaian ekonomi orang tua, kemudian mereka tinggal dengan orang, jadi kadang tidak persiapkan pakaian, sebenarnya tidak persiapkan pakaian, jadi paginya mereka datang karena tidak menggunakan pakaian olahraga, sehingga sedikit tidak karena kondisi orang tua juga. Selamat pagi Pak Billy. Baik, Pak Firly, Bung Manu, apa kabar? Baik. Begini Pak Billy, minta maaf sama mengganggu waktunya. Jadi saya mau menyampaikan sedikit persoalan dulu. Saya lihat Pak Billy ini luar biasa aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan. Ada banyak kegiatan-kegiatan pelatihan yang Pak Billy lakukan. Bahkan sekarang ini juga sedang ikut kegiatan guru penggerak. Sementara saya ini bikin Pak Billy dengan adanya kurikulum merdeka, ini menuntut kita untuk belajar lebih banyak, termasuk bagaimana menerapkan kurikulum merdeka. Dan itu tidak ada jalan lain, kita harus memahami dengan baik. Saya merasa bahwa saya belum memahami itu. Itu sebabnya saya bagaimana ini saya ingin sekali untuk mengikuti kegiatan pelatihan seperti yang Pak Billy lakukan ini. Tapi saya seperti menemukan kebuntuan Pak Billy ya. Bagaimana bisa mengikuti semua banyak kegiatan-kegiatan di sekolah juga yang sangat padat, kegiatan-kegiatan lain yang harus ada. Kira bagaimana? Baik Pak Firly, kalau boleh saya tahu, kira-kira selama ini kenapa Pak Firly itu jarang mengikuti pelatihan? Memang alasan mendasar itu pertama kegiatan sekolah yang agak padat, lalu ada juga kegiatan-kegiatan lain juga yang membuat saya ini kadang-kadang ingin ikut tetapi akhirnya tidak tercapai apa yang saya inginkan. Nah sementara sekarang itu tuntutannya bahwa kurikulum merdeka harus diterapkan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang bagus, dan itu tidak ada jalan lain untuk bisa memahami secara mendalam, secara baik. Kita harus mengikuti pelatihan itu kendalanya. Oke, baik. Terus kira-kira kedepannya setelah Pak Firly mengungkapkan persoalan ini dan melihat situasi yang ada, kira-kira apa rencana Pak Firly yang lakukan ke depan? Saya berpikir Pak Firly, karena saya ini sedang mengajar sebagai guru, tidak ada jalan lain Pak Firly. Saya harus mengikuti kegiatan pelatihan. Saya harus mengikuti kegiatan pelatihan karena itulah jalan untuk saya bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekarang yang sedang berlaku, kurikulum merdeka. Baik, setelah Pak Firly sudah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pribadi atau untuk meningkatkan kompetensi, kira-kira implementasinya ke depan itu seperti apa setelah pasca pelatihan? Saya berharap Pak Firly dengan pelatihan-pelatihan yang saya akan ikut nanti, saya berharap pendampingan Pak Firly, bantuan Pak Firly untuk bisa mengakses informasi-informasi pelatihan Pak Firly. Dan saya lihat Pak Firly. Pak Firly sendiri bagaimana sehat? Saya baik. Begini Bapak Firly, ini maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak ini. Saya ada sedikit persoalan. Apakah bisa saya berbagi dengan Bapak? Bisa Ibu, kenapa tidak? Begini Bapak, saya ini guru di sekolah saya. Tapi sekarang saya juga selain sebagai wali kelas, saya juga sebagai calon guru penggerak untuk anak tujuan. Nah, dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini Bapak, ada beberapa kegiatan yang bertabrakan dengan kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Nah, ini yang menjadi persoalan saya Bapak. Kalau saya boleh tahu lebih dalam berkaitan dengan kegiatan di sekolah itu bagaimana? Apakah pagi hari atau sore hari kegiatan? Kegiatan ini sore hari itu dia khusus untuk ruang kolaborasi. Biasanya dia punya kegiatan itu di jam
kadang jam 12 sampai jam 3, kadang dari jam 1 sampai dengan jam 4, bahkan sampai jam 5. Kadang pernah itu sampai jam 6. Nah, itu kegiatan yang di sore hari itu dia sangat mengganggu, bertabrakan dengan saya punya kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam rangka agar kegiatan itu bisa terlaksana, baik kegiatan guru penggerak yang kadang-kadang terjadi di sore hari dan juga kegiatan sekolah yang juga terjadi di sore hari di Janisa. Kira-kira bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan ini, saya berkolaborasi dengan teman guru saya yang sama-sama mengayomi mata pelajaran yang sama. Di situ saya meminta bantuan dia untuk mengajar di saat saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi pada program pendidikan guru penggerak. Dan tidak punya mata pelajaran yang diajar pada pagi hari itu saya mengisi, jadi kita bertukar posisi. Jadi kalau saat itu saya jam mengajarnya sore atau siang tapi bertabrakan dengan kegiatan program pendidikan guru penggerak, maka saya mengambil waktu dia punya mata pelajaran yang pagi. Jadi kami saling berkolaborasi, bertukar posisi dengan saya punya teman di sekolah. Jadi baik, saya berpikir bahwa ini merupakan solusi yang juga baik agar kegiatan itu bisa terlaksana. Apakah Ibu merasa bahwa penerapan metode itu, sistem pertukaran jam ini, teman mengisi jam sore di saat Ibu ada kegiatan dan Ibu mengisi jam dari teman itu di pagi hari sebagai pertukar sehingga kegiatan, apakah dirasa efektif itu sudah berjalan? Untuk beberapa kesempatan, beberapa kali saya rasa sudah efektif, Bapak. Memang saya meminta bantuan dia untuk mengajar jam pelajaran saya, tapi saya tetap sering berkonsultasi dan tetap memantau anak-anak baik secara langsung maupun lewat komunikasi di ruang grup. Baik, kira-kira ada strategi lain yang mungkin bisa dilakukan selain melakukan kolaborasi dengan teman tadi untuk bisa menjalankan kedua kegiatan ini yang pertama ini dengan baik? Ada solusi lain selain ini? Saya rasa untuk sementara sama dengan solusi yang ada, karena untuk sampai dengan saat ini kami tidak mengalami kendala. Baik, luar Tetap biasa. berjalan secara Saya berpikir bahwa ini solusinya yang bagus, bahwa dua kegiatan ini penting, kegiatan pembelajaran sekolah juga penting, kegiatan guru penggerak juga penting. Saat akhirnya Ibu bisa menjalankan dua-duanya dengan sistem saling mengisi. Memang berkolaborasi adalah hal yang sangat penting. Itu saya soal seperti itu. Kira-kira tindak lanjut apa yang Ibu lakukan setelah melakukan itu, setelah melakukan komunikasi untuk saling mengisi jam ini? Tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan baik? Tindak lanjut itu saya tetap berkolaborasi dengan dia, saya berkomunikasi, terus tetap memantau kegiatan-kegiatan yang dia lakukan pada saat jam pembelajaran untuk membimbing dan memberikan pelajaran untuk anak-anak saya, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Luar biasa, saya berpikir itu hal yang luar biasa. Jadi Ibu sudah menemukan jalan yang luar biasa sehingga kegiatan yang menurut Ibu sulit ini akhirnya juga bisa terselesai. Baik, dan kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan sekarang saat melihat bahwa Ibu akhirnya menemukan jalan? Saya merasa bahwa persoalan yang saya miliki ini saya bisa atasi. Yang akan saya lakukan ke depan, Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bersama saya. Membantu saya bagaimana saya harus menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang saya miliki. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Baik Bapak ya. Selamat pagi Semoga Bapak. sukses selalu ya. Iya. Dalam kegiatan. Pagi boleh. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Kira-kira bagaimana? Chris? Kira-kira ada masalah apa Chris? Bisa ada sekarang. Masalah saya itu ada salah satu siswa
berharap itu semua siswa ini wajib masuk ke sekolah. Tapi ada satu siswa yang dia jarang sekali masuk sekolah. Kira-kira Pak Kris ada penyebab kah sehingga ini siswa tersebut tidak datang ke sekolah? Kira-kira ada penyebabnya betul? Ada penyebabnya karena anak ini membantu orang tuanya bekerja di rumah. Jadi mungkin karena keadaan ekonomi orang tuanya itu di bawah, maka dengan terpaksa anak ini harus membantu orang tuanya untuk bekerja di rumah, sehingga dia tidak memikirkan tentang sekolah. Selain hambatan yang ini yang sudah Pak Kris sampaikan itu, kira-kira ada hambatan lain atau tidak? Saya rasa tidak ada hambatan lain. Dari persoalan yang Pak Kris hadapi dengan hambatan yang ada, kira-kira rencana dari Pak Kris untuk anak tersebut agar bisa datang ke sekolah itu kira-kira rencana dari Pak Kris itu kira-kira? Saya berencana begini. Saya berencana langsung menemui orang tuanya. Jadi saya berencana akan melakukan visit home. Jadi kunjungan langsung ke rumah dan langsung ketemu dengan orang tuanya dan membicarakan terkait dengan anak ini pentingnya belajar di sekolah. Harapan dari rencana yang Pak Kris sampaikan itu terkait dengan visit home yang ada. Kira-kira harapan dari Pak Kris itu apa? Harapan saya kiranya orang tua itu bisa dapat mengerti terkait pentingnya pendidikan anak. Jadi harapan saya itu saya memberikan pencerahan terkait dengan pentingnya pendidikan. Jadi mungkin anak ini bisa bekerja setelah pulang sekolah. Jadi tidak mengganggu dengan aktivitas belajar di sekolah. Baik Pak Kris, menurut saya itu rencana yang sungguh luar biasa. Itu kira-kira kapan Pak Kris melaksanakan kunjungan rumah? Mungkin sebentar sore saya langsung melakukan kunjungan ke rumah. Lebih cepat lebih baik, menurut saya itu juga bagus. Kira-kira menurut Pak Kris itu berhasil atau tidak kunjungan rumahnya? Menurut Pak Kris? Saya berkomitmen bahwa setiap usaha pasti ada hasil. Setiap usaha pasti ada hasil. Karena itu ketika saya berkunjung ke rumah, langsung bertemu dengan orang tuanya dan berbicara secara baik-baik, memberikan masukan yang positif, saya yakin dan percaya bahwa orang tuanya juga akan menerima dengan baik. Jadi saya yakin pasti dengan saya hadir situ mungkin rasa anak ini dipeduli, ya, sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, Pak Kris itu sungguh luar biasa ya, mulai dari rencana aksi yang akan Pak Kris lakukan itu, kira-kira rencana tindak lanjut bukan lagi rencana ya, melainkan tindak lanjut yang akan Pak Kris lakukan terkait dengan kunjungan rumah ini bagaimana? Untuk tindak lanjut saya akan terus konsisten untuk mengontrol anak ini, sehingga anak ini tidak ada yang masalah dan saya terus berkoordinasi dengan orang tua. Jadi tindak lanjutnya saya akan lakukan seperti itu. Bagus sekali ya Pak Kris, saya sangat profisiat dengan apa yang Pak Kris rencanakan, termasuk dengan tindak lanjut yang akan Pak Kris lakukan. Ya, perasaan Pak Kris setelah kegiatan ini bagaimana setelah Pak Kris Luar biasa ya. berbicara dengan saya? Setelah saya berbicara dengan ibu, saya mendapatkan pencerahan baru yang memang saya harus lakukan secepatnya. Jadi saya merasa sudah tenang di sini. Di hati sudah tenang untuk melakukan tugas saya, bahwa saya harus langsung visit home. Baik Pak Kris ya, tetap semangat laksanakan rencana dan tindak lanjut. Siap Ibu. Tetap semangat ya Siap. Pak Kris. Oke.